Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Istika Akbarini, NIM 1811002 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Tiongkok dalam Memperbaiki Citra Negara Melalui Diplomasi Kesehatan di Kancah Global. Dalam latar belakang saya menjelaskan menjadi 7 poin. Pertama, penyebaran virus corona yang berasal dari perseroan, kemudian penutupan informasi dari pemerintah China, kemudian ada tuduhan dari pejabat AS tentang virus corona, bahwa virus corona tersebut adalah bioweapon dari Tiongkok. Kemudian ada penggiringan stigma dari media-media global maupun lokal, lalu ada dampak virus dari virus corona kepada Tiongkok dan global, lalu ada pembuatan vaksin corona sebagai bentuk pertanggungjawaban China, lalu strategi diplomasi masker yang dilanjutkan diplomasi vaksin. Rumusan masalahnya adalah bagaimana analisis strategi Tiongkok dalam memperbaiki citra negara melalui diplomasi kesehatan di kancah global. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui bagaimana strategi Tiongkok untuk mengembalikan citra negara melalui diplomasi kesehatan. Untuk manfaat penelitiannya saya membagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, saya berharap bahwa penelitian saya akan menjadi referensi bagi masyarakat maupun akademisi, khususnya di bidang politik maupun bidang sosial, bahkan bisa juga bidang kesehatan. Lalu untuk manfaat praktisnya, saya berharap bahwa setelah membaca penelitian saya, masyarakat atau akademisi akan lebih bersikap kritis terhadap permainan politik yang sedang terjadi, kemudian juga mengkritisi sikap-sikap kebijakan internasional maupun bantuan internasional yang akan merugikan negara kita sendiri. Lalu untuk kerangka teorinya, untuk kerangka utamanya saya menggunakan diplomasi kesehatan. Untuk keduanya yaitu menggunakan motif bantuan luar negeri self-interest untuk penguat argumen pada teori utama. Untuk diplomasi kesehatannya adalah sebuah pendekatan komprehensif yang melibatkan unsur ekonomi, bisnis, sains, dan strategi, di mana setiap negara atau institusi maupun state berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan global yang melobi-lobi lembaga dunia, terutama WHO, kemudian mendapat akses seluas-luasnya terhadap suplai bahan baku atau alat-alat medis. Yang ketiga, meresolusi persoalan non-teknis yang berefek negatif terhadap negara atau transnasional. Lalu untuk motif bantuan luar negeri sendiri, untuk self-interest ini adalah pandangan dari realisme yang dimana mereka berpendapat bahwa donor itu tidak serta-merta diberikan secara cuma-cuma, melainkan ada tujuan kepentingan ekonomi, kepentingan nasionalnya sendiri. Lalu untuk kajian literaturnya, saya beracu pada 3 penelitian, yaitu konstelasi politik di tengah pandemi COVID, China Must Diplomacy to Change the COVID Narrative in Europe, lalu ada COVID-19 and China's Global Health Diplomacy, Global Ticket Opportunity for China Hegemony, di mana 3 kajian literatur ini membahas tentang strategi Cina. Namun yang menjadi pembeda dari penelitian saya menggunakan motif bantuan internasional sebagai penguat strategi China itu sendiri. Lalu untuk operasional konsepnya, untuk diplomasi kesehatan saya membagi menjadi 4, yaitu adalah ada bantuan masker dan alat medis dari Tiongkok, bantuan diplomasi vaksin corona dari Tiongkok, soft tool diplomasi untuk mengubah narasi negatif, lalu ada efektivitas upaya diplomasi yang dilakukan. Indikatornya sendiri saya membagi menjadi 3, yaitu mengidentifikasi tujuan dari Tiongkok, lalu efektivitas upaya diplomatis ini, lalu mengidentifikasi bentuk-bentuk bantuan yang dilakukan. Untuk motif bantuan luar negeri self-interest itu sendiri, saya membagi menjadi 3, yaitu awal mula rencana diplomasi medis, lalu pasca pemberian bantuan, lalu hasil dari pemberian bantuan. Untuk indikatornya sendiri saya mengidentifikasinya menjadi 2, yaitu mengidentifikasi tujuan dari Tiongkok itu melakukan diplomasi medis, yang kedua mengidentifikasi pencapaian kepentingan Tiongkok. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan penelitian deskriptif karena saya berasumsi bahwa untuk pemberian bantuan vaksin ini baru terjadi sekarang ini, dan menurut saya hal ini relate dengan pengertian dari penelitian deskriptif. Untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan 2 tekniknya, yaitu dokumentasi dan studi literatur. Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan 3 teknik analisis, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing verification. Kemudian sistematika penulisan saya ada 10 dalam bab 1, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian literatur, operasional konsep, metode penelitian, sistematika penelitian, dan hipotesis. Lalu untuk hipotesisnya saya menduga menjadi 3 poin, yaitu di mana China berusaha untuk menghapus stigma negatif melalui pemberian bantuan medis. Yang kedua ada motif bantuan itu sendiri diberikan tidak semata-mata secara cuma-cuma, melainkan ada propaganda untuk meningkatkan kerjasama Tiongkok. Lalu yang ketiga, adanya membaiknya stigma terhadap Tiongkok akan memulihkan stabilitas ekonomi dan kondisi politik yang terjadi di China. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila saya menjelaskan kurang jelas atau terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.